pemerintah kementerian dengan provinsi, tapi kita akan bawa ke DPR juga nih untuk kita minta pertanggungjawaban bagaimana sih pola-pola yang pas seperti ini. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN, pihak yang bertanggung jawab proyek pagar laut 30 km Tangerang, tak terima dengan penyegelan dan pembongkaran pagar laut oleh KKP dan TNI Angkatan Laut. PT TRPN merasa dirugikan oleh keputusan KKP atas penyegelan pagar laut Bekasi yang diklaim sebagai aset mereka. Kuasa hukum PT TRPN Deoli Payumara menyebut bahwa tindakan KKP telah merusak reputasi perusahaan mereka. Menurut Deolipa, pada 2022 PT TRPN telah mengajukan izin PKK PRL. Meski tidak langsung disetujui, KKP memberikan catatan agar perusahaan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Setelah berkoordinasi, DKP Jawa Barat memberikan izin dengan syarat PT TRPN menata ulang kawasan pangkalan pendaratan ikan PPI Paljaya. Proyek ini dilaksanakan berdasarkan surat perintah kerja dari DKP Jawa Barat. Deolipa menilai bahwa penyegelan yang dilakukan KKP tidak hanya gegabah, tetapi juga bertentangan dengan langkah-langkah koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti diketahui, hari ini pada Sabtu 18 Januari 2025, TNI Angkatan Laut menurunkan 600 orang, termasuk TNI, nelayan, dan warga untuk membongkar pagar laut. Dan Lantamal 3 Jakarta Brigjen Hari Indarto menargetkan pembongkaran sepanjang 2 km. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya nggak apa-apa disegel, tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini. Jadi nggak cuma sampai antara pemerintah kementerian dengan provinsi, tapi kita akan bawa ke DPR juga nih untuk kita minta pertanggungjawaban bagaimana sih pola-pola yang pas seperti ini. Menurutnya perusahaan tidak asal Jangan ditahan, tenang, nggak usah, buang, awas lu jangan ngalangin, ayo, sini HP lu sini, lempar aja, buang aja, bakar aja, para review udah siap video, Pak. Enggak. Review udah siap. Jangan gitu, Bang. Jahat banget. Jangan sini, amanin ya. Tenang, Wak. Udah, Bang, ntar aja kerjanya, Bang. Antara nanti gua bisa santai. Lihat kalau Ari senang banget, Wal. Lu mabok, Wal. Di Suratkelas.com ini pembongkaran pagar laut masih berlangsung. Warga bersama TNI Angkatan Laut masih berupaya keras untuk membongkar tiap-tiap pagar laut yang terpasang di sini. Suruh ngepel lagi di sini. Nah, gitu tuh, tabrak tuh. Nah, iya benar, tabrak. Anjir. Tapi susah, coy. Keren. Dulu jangan macem-macem. Tabrak pagar aman. Mana nih? Nah, dari sini aja, Bang. Tapi juga. Kita lihat aja. Atas perintah Presiden Prabowo. Laksanakan perintah Prabowo, TNI AL. Pagar laut. Ngomelin sama Ara. Udah, aku bingung ini pulang mau gimana nih? Di sini Menteri Perumahan ini nemuin asal. Kapal kita yang mana ya, Bang? Kapal kita yang mana ya? Apa perlu ada yang nyebur Dari atas kan nggak kelihatan dari tadi. Benar. Ini. Pakamlah lu lihat pakamlah aja. Pasapro. Itu ya. bukan yang itu nonton. Agak jauh. Sholat. Ketahui setelah adanya pagar laut. Ya, Suratkelas.com ini masih berlangsung pembongkaran pagar laut misterius yang ada di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Dan Angkatan Laut bersama warga masih berjibaku untuk membongkar atau menghancurkan pagar laut bambu yang terpasang. Jadi sejumlah kendala ditemukan antara lain karena pagar bambu yang terpasang dipasang dengan cukup kuat sehingga
tak mudah ketika hendak mencabut pagar laut ini, sahabat Kompas.com. Ikan yang biasanya mereka cari, dan biasanya memang mereka perharinya kemarin kami bertanya mendapatkan 100 kg itu selalu adanya pagar laut di Kabupaten Tangerang. Setelah adanya pagar laut di Kabupaten Tangerang, mereka mengeluhkan bahwasannya ini hasil tangkapan berkurang hingga setengahnya, yaitu bisa sampai 5 kg. Lagi terbang, kita susah. Jangan cabut dulu bang. Jangan cabut dulu bang. Langsung terkait pagar-pagar laut ini dan langsung memerintahkan jajarannya untuk segera menyegel, dilanjutkan dengan pembongkaran oleh pihak ini Angkatan Laut hari ini, tepatnya Sabtu 18 Januari, untuk dilakukan pembongkaran pagar laut. Setidaknya targetnya dari 30 km ini hari ini akan dibongkar sepanjang itu Risa. Terus Bang, terus habisin Bang. Lam, lagi live nggak? Lagi live. Video-video Rizky. Sahabat Kompas.com, masih berlangsung pembongkaran pagar laut. Lu bisa selesai di sini Bang. Bukan selesai Bang. Bang, mana lu Pak? Tahan lagi kereta. Oh iya. Dibelokin. Lagi jalan bentar ya. Susah kita mau mendarat mau gimana ini. Itu sahabat Kompas.com, detik-detik pengecoran pagar laut misterius orang lain, di mana ada sekitar 1 sampai 3 batang bambu yang tercabut tadi. Awas ikan pari cocok. Ikannya diambil sama siput-siputnya tuh. Waduh. Banyak Bang. Suka pakai air laut bang. Kompas.com ini masih berlangsung proses pencopotan pagar laut di pesisir pantai Kabupaten Tangerang, tepatnya di dekat pantai Tanjung Pasir. Dan sahabat Kompas.com, nelayan terus-menerus menali ulang tali tambang di bambu-bambu, kemudian ditarik secara terus-menerus. Ntar balik-baliknya patah. Pak, majuan dikit Pak. Maju. Lam, berani nggak sambil diri tapi Lam? Diri. Ngambilnya sambil diri. Berani nggak? Drone. Iya emang. Ini masih kapalnya lu tangkap. Ini yang deket, paling deket nih. Tuh yang depan tuh. Ini lu kok videoin dulu dah nih kalau mau dah. Nih dada dah. Lam, dada dulu dah Lam. Dada dulu dah. Jadi dah nih. Iklan RCTI oke. Ini tangganya goyang ya. Hati-hati. Ya, sahabat Kompas.com, pembongkaran masih terus lanjut. Nantikan terus update selanjutnya dari aktivitas pembongkaran pagar laut ini di Facebook Live Kompas.com maupun website Kompas.com. Saya Zaki Nurcahyo, video jurnalis Kompas.com, pamit undur diri. Terima kasih.
Pagi ini kami bersinergi dengan masyarakat sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral. Adapun kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi dari beberapa bulan sebelumnya kami mendengar keluhan dari masyarakat, komplain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mereka dalam mencari nafkah di laut. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya, kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Dan khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Islam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan cabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang pertanyaan. Ini selama ini pagarnya belum ada yang mengakui. Nanti kalau ada apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya, Angkatan Laut, TNI khususnya, ya, kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada yang ada yang mengakui. Kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas. Terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Karena ini 30 km, akankah satu hari langsung dibongkar? Ya, sepertinya tidak mungkin. Kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Ya, kita akan atur mekanismenya. Minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Untuk hari ini, ya sementara hanya dari Angkatan Laut saja, kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Tapi mungkin karena ada kesibukan, nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Harapan saya mungkin hari kedua, hari ketiga, ya stakeholder yang lain atau instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita. Kemudian khusus untuk di wilayah Lantamal 3 sendiri, ya kami sudah perintahkan dan Lanal Banten, dan mereka sudah rapat kemarin begitu menindaklanjuti perintah dari saya. Mungkin secara simultan, ya ke depan akan melaksanakan hal yang sama yang akan kita laksanakan di Tanjung Pasir. Ya, hari Selasa nanti kalau tidak salah untuk yang di wilayah Banten, ya, tepatnya di Kronjo. Pak Ari, tadi Anda sampaikan bahwa ini perintah dari Presiden RI di bawah staf Kasal ya Pak ya? Betul. Secara spesifik perintahnya seperti apa Pak dari Presiden? Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya, yang utama yang saya tangkap buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.